Zaman dahulu itu zaman kerajaan, keris ini dipakai untuk peperangan. Itu digunakan juga untuk peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang di Masjid Jami Al-Atiqiyah Karenan Kaum RT 4 RW 4 Kelurahan Karenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang pada saat ini berada di sebuah museum keris Karenan yang berdampingan dengan Masjid Jami Al-Atiqiyah Karenan. Jadi saya sedikit menerangkan tentang berdirinya Masjid Jami Al-Atiqiyah ini. Jadi Masjid Jami Al-Atiqiyah ini insya Allah didirikan menurut cerita para orang tua yang disampaikan secara turun-temurun, secara estafet, yaitu diperkirakan tahun 1667 Masehi atau abad ke-17 oleh sesepuh kami, ulama kami, yaitu Mbah Raden SPI bin Raden Nasib bin Pangeran Sanghyang. Secara nasab insya Allah beliau bernasab ke Pajajaran, Cirebon, dan Banten. Masjid ini keberadaannya dari segi bangunan memang sudah tidak asing lagi, karena yang ada saat ini masjid ini sudah direnovasi yang kelima. Jadi yang aslinya sudah tidak ada, adapun bentuk aslinya itu semua terbuat dari kayu jati, yaitu dengan ciri khas masjid tua itu adanya tiang pilar 4 yang disebut Soko Guru sebagai penyangga atap bersusun 3. Itu yang aslinya seperti itu. Jadi yang sekarang ini sudah tidak ada yang keasliannya. Jadi kalau yang aslinya zaman dulu masjid ini adalah Masjid Demak. Betul. Masjid Demak. Yaitu insya Allah masjid ini tertua di Kabupaten Bogor. Cuma memang secara pengakuan sebagai cagar budaya dan permito ini belum ada. Kalau masjid sih kalau digabungkan dengan semua area makam itu 1.500. Ya, 1.500. Kapasitas jamaahnya? Jemaah ini ya kalau dalam ya, kalau hanya dalam ya kalau 1.000 cukup. Yaitu pendirinya itu Mbah Raden SPI. Mbah Raden SPI beliau ini dalam kategori masuknya adalah seorang wali. Nah, didapat dari beliau seorang wali karena orang tua terdahulu pernah menceritakan ketika katanya hari Jumat itu ada seseorang yang dari Mekah mengantarkan terompah beliau
tertinggal di Mekah pada hari Jumat, padahal beliau artinya Jumat di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wali. Ya, saya bicara mengenai Museum Keris Karadenan yang pada saat ini sedang kita duduk bersama ini. Ada sebuah ruangan museum keris, di mana Museum Keris Karadenan ini didirikan pada tahun 2015, 7 tahun yang lalu ya. Nah, ini didirikannya. Adapun maksud dan tujuan untuk mendirikan museum ini yaitu dalam rangka memelihara, melestarikan pusaka-pusaka orang tua terdahulu yang diterima daripada leluhur, yaitu dari dari kepunahan, yaitu untuk memelihara, melestarikan dari pusaka tersebut. Maka oleh karena itu pada tahun 2015 atas kesepakatan bersama masyarakat, para tokoh agama, para ketua DKM, para ketua RW dan RT bersepakat, di mana dulunya sebelum dimuseumkan pusaka-pusaka ini tersimpan di masing-masing pemiliknya. Ya, tersimpan di masing-masing pemiliknya, dibawa ke masjid itu di saat akan ada jamasan, yaitu pencucian keris yang dilakukan setiap bulan Maulid. Jadi kalau di sini jamasan itu dilakukan bulan Maulid atau pencucian keris. Nah, dibawa masing-masing pemiliknya ke masjid. Setelah itu dibawa lagi dan tersimpan di masing-masing rumahnya. Karena memang perkembangannya dari masa ke masa, ini generasi ini ya artinya kurang begitu peduli terhadap peninggalan. Nah, pada akhirnya berkesepakatan untuk menjaga, yaitu dari kepunahan, dibuatlah museum ini. Gitu. Jadi koleksi museum yang berada di sini adalah asli peninggalan masyarakat Karadenan Kaum yang diterima daripada leluhur secara estafet. Itu ada beberapa jenis, di antaranya ada juga gobang. Di sini ada golok panjang ya, gobang. Seperti ini golok panjang ya. Ada juga kujang, ini ada di dalam lemari, ada sebuah kujang. Ini zaman Pajajaran ya. Peninggalan juga masa-masa Prabu Siliwangi. Ada juga kudi sini Bu. Ini kudi. Nah, ini adalah kudi, masanya adalah sebelum kujang. Jadi menurut orang tua yang kami terima secara informasi ya, bahwa kudi ini ada cikal bacangnya, makanya kujang. Jadi sebelum kujang adalah kudi. Nah, di sini masih ada pusaka-pusaka tua. Iya. Kujang, kudi ada juga badik, di sini ada keris, keris lurus maupun keris luk ya. Dan juga ada pusaka yang disebut putut sajen. Seperti ini nih, putut sajen ya. Ya. Ya, ada juga tombak. Ya, tombak. Terus juga ada gamelan. Ini gamelan 1800-an, ini asli ada peninggalan Karadenan, terutama orang-orang warga Murah Beres. Kalau kerisnya ini umurnya kira-kira
Umur keris ini yaitu kalau mengacu kepada keris tertua di sini Kudi, yang disebut Kudi Sunda, Kudi zaman-zaman sebelum Pajajaran, yaitu zaman Tarumanagara atau Salangapura, itu umurnya ratusan, mungkin lebih dari, kalau abad ke 900 tahun udah. Ya, karena sebelum sebelum zaman Pajajaran kalau Kudi gitu. Ini jumlahnya kurang lebih kalau dengan yang kecil ini di sekitar 110. Karena kita juga untuk mengangkat nama wilayah khususnya Raden Kaum, umumnya Kabupaten Bogor. Ya, paling jenis, Bu. Jenis yang tadi saya sebutkan, ada gobang, ada kudi, ada kujang, ada keris lurus, ada keris eluk. Jenis-jenisnya aja. Ada golok Banten. Ya, mengenai berasumsi sebuah keris ya, apalagi dihubungkan dengan mistis gitu ya. Kalau saya berpandangan bagaimana sudut pandang kita pribadi itu terhadap benda. Kalau seumpamanya ada sudut pandang arahkan mistis, maka dia akan mengiring kita pada rasa bahwa inilah sebuah yang berhubungan mistis. Tapi kalau kita bicara secara ilmiah, dia akan mengikuti dengan cara ilmiah. Nah, karena ini sifatnya museum, bukan klinik, yaitu jelas bicaranya ada ilmiah. Karena ini sebuah museum, jadi bagaimana kita dari sudut pandangnya. Walaupun memang secara sejarahnya keris itu sebenarnya memang tidak bisa juga dipisahkan. Iya, tidak dipisahkan. Nah, apalagi memang zaman dahulu itu zaman kerajaan, keris ini dipakai untuk peperangan. Itu digunakan juga untuk peperangan. Sebelum digunakan peperangan juga di sini sebagai alat pertanian juga. Jadi prosesnya banyak. Jadi berawal dari proses alat pertanian, juga sebagai alat peperangan, ada sebagai simbol sebuah kebesaran sebuah kerajaan. Nah, ada juga untuk zaman sekarang ya sebagai yang berhubungan isu pribadi. Kemarin saya ketemu Pangeran Jakarta, saya bilang, Bapak kenal nggak Pangeran Jakarta? Enggak, orang dia pakai jubah, dia ngomong saya Pangeran Jakarta. Saya tanya lagi, Bapak kenal nggak? Saya tanya gitu. Enggak Pak Haji, dia bilang saya ini Pangeran Jakarta, dia ngasih wejangan gini, ngasih amalan sama saya. Iya, saya tanya kenal nggak? Ya enggak Pak Haji, ya. Oh nggak kenal, ya udah. Kalau jin bisa nggak nyerupain Pangeran Jakarta? Saya bilang tanya. Bisa nggak? Bisa. Bisa nyerupain Pangeran Jakarta. Jin. Kecuali Rasulullah nggak bisa diserupain. Kalau yang lain masih bisa diserupain. Kalau memang para wali hidup para wali. Tapi dia nggak menyatakan bahwa dirinya, nih saya nih Pangeran Jakarta. Enggak. Dia juga takut dikultuskan, dosa dia.